Kita tidak bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau kita tidak menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melayani orang lain kalau kita belum pernah menerima pelayanan dari Tuhan. Mana mungkin kita bisa menyentuh orang kalau kita tidak pernah disentuh oleh Tuhan. Kita akan menjadi efektif untuk kita bisa menyentuh setiap orang kalau hidup kita sudah disentuh oleh Tuhan. Mustahil kita dapat mengubahkan orang lain kalau hidup kita tidak diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita diam di ruang tunggu supaya Tuhan mengubahkan hidup kita. Ketika hidup kita berubah, maka kita baru dapat mengubahkan orang lain. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah Tuhan maupun saudara yang mengikuti ibadah di pagi hari ini secara live streaming. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita masih ada di ruang tunggu. Saya berharap Bapak Ibu tetap setia untuk menanti Tuhan. Jangan pernah keluar dari ruang tunggu. Sebab di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya atas hidup kita. Nah saudara-saudaraku, sekedar mengingatkan kembali saja. Mengapa Tuhan membawa kita masuk di ruang tunggu-Nya? Karena ada maksud-maksud yang Tuhan ingin kerjakan. Ada kehendak yang Tuhan ingin laksanakan dalam hidup kita. Di ruang tunggu, Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Kesabaran kita hanya diciptakan ketika kita menunggu. Yang kedua, bahwa di ruang tunggu kita menanti untuk diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Dan di ruang tunggu, di sanalah ujian iman kita terjadi. Berikutnya di ruang tunggu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau saudara lemah, saudara letih, maka tidak ada kekuatan yang dapat engkau dapatkan selain kita berada di ruang tunggunya Tuhan. Di ruang tunggu kita menerima agar kita dapat membagikan. Di ruang tunggu kita diam agar Tuhan yang berperang. Berapa kali saya sudah sampaikan, jika engkau bekerja, maka engkaulah yang bekerja. Tetapi jika engkau berdoa, maka Tuhanlah yang bekerja. Yang ketujuh, kita diam agar kita dapat melihat Tuhan. Dan kedelapan, di ruang tunggu. Karena anggur yang baru, itu harus diisikan dalam kirbat yang baru. Dan yang kesembilan, di ruang tunggu, Bapa rindu untuk bersekutu. Dan pagi hari ini, kita masuki pada ruang tunggu yang ke-10. Kenapa kita harus menanti? Kenapa kita harus menunggu? Karena pertolongan Tuhan itu datang di batas akhir kekuatan. Sekali lagi ini adalah sebuah alasan kenapa Tuhan membiarkan kita menunggu. Tuhan membiarkan kita berada di ruang tunggunya. Karena pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, kelepasan dari Tuhan, apapun yang datang dari Tuhan, itu datang di batas akhir kekuatan. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Dan pagi hari ini kita akan tumpukan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Kejadian 17, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan-jalan Tuhan kadang-kadang memang sulit untuk dipahami. Keputusan-keputusannya pun kadang-kadang sukar untuk dimengerti. Kenapa Tuhan harus membiarkan kita ada di ruang tunggu? Kenapa kita harus menanti begitu lama? Kadang-kadang tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami. Kita berharap setiap doa kita segera dijawab, tetapi nyatanya jawaban doa datang begitu lambat. Kita pengen sekali berdoa, lalu Tuhan segera menjawab.
Semua yang kita sampaikan, Tuhan cepat untuk menjawabnya. Tetapi tidak demikian. Tuhan membiarkan kita ada di ruang tunggu. Doa tidak segera dijawab. Seolah-olah Tuhan datang terlambat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita merindukan berkat. Tetapi kenyataan hidup yang kita alami. Bahwa hidup yang kita jalani justru semakin berat. Tidak ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tapi yang datang adalah penderitaan. Tidak ada orang yang menolak kesehatan. Tetapi yang kita alami adalah kesakitan. Oleh karena itulah sebabnya. Supaya kita bisa mengerti maksud-maksud dan kehendak Tuhan. Maka Tuhan membawa kita masuk di dalam ruang tunggunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa agar usaha kita semakin maju. Tetapi faktanya, usaha kita hancur karena tertipu. Kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Kenapa Tuhan tidak menjaga? Kenapa Tuhan tidak melindungi? Yang seharusnya usaha kita makin maju. Tetapi kita justru ditipu. Semua yang kita bangun, semua yang kita usahakan, habis dalam seketika. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa agar setiap janjinya digenapi. Tetapi Tuhan berkata, nanti. Tunggu. Kita minta segera. Tapi Tuhan seolah-olah menunda. Inilah fakta-fakta hidup yang harus kita lakukan. Antara apa yang dipikirkan oleh Tuhan, berbeda dengan yang kita pikirkan. Antara apa yang kita inginkan, berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu jeda-jeda antara yang Dia inginkan dan yang kita inginkan, itulah Dia membawa kita masuk di ruang tunggunya. Supaya di sana kita dapat memahami cara kerja Tuhan. Kita dapat mengerti bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya bagi anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perbedaan-perbedaan inilah yang menghantar kita untuk masuk di ruang tunggu. Bukan cuma kita. Di Alkitab ada begitu banyak orang yang menerima janji tetapi harus menanti. Ada banyak orang yang telah menerima janji Tuhan tetapi dia harus bersedia untuk melakukan penantian. Dan salah satunya yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah Abraham. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita menelusuri kehidupan Abraham. Supaya kita dapat memahami kenapa kita ada di ruang tunggu. Karena pertolongan Tuhan datang di batas akhir kekuatan. Yang pertama-tama kita belajar ketika Abraham menerima janji Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumahmu, rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, mari kita menyelidiki bersama-sama. Ketika Abraham tinggal di tanah Ur, tiba-tiba ada firman yang datang kepadanya. Pergi dari negerimu, tinggalkan rumah bapamu, pergi dari sanak saudaramu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ada janji
yang Tuhan berikan kepada Abraham. Apa saja janji yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Saya mencoba untuk merinci janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yang pertama bahwa Allah berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dari hanya tinggal berdua sama istrinya, tetapi sekarang ada janji, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan berkembang biak, engkau akan bertambah-tambah, hidupmu akan mengganda, kesuksesanmu akan berlipat-lipat. Lalu aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat, orang yang memberkatimu diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk, dan olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Kalau saja hari ini firman yang sama diperdengarkan kepada saudara dan saya. Yosef, bawa istrimu dan anakmu pergi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Namamu masyhur, menjadi berkat. Orang yang memberkati diberkati. Yang mengutukmu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Siapa yang gak mau? Daripada di Tegal susah. Hidup berat apalagi ada firman. Biar belum tahu alamatnya. Tapi karena kita dengar dari Tuhan. Dan janjinya sangat menggiurkan. Maka semua orang akan meninggalkan. Itulah yang diharapkan oleh Abraham. Siapa yang gak senang menerima janji seperti ini? Hidupnya akan dirubah menjadi lebih hebat. Hidupnya akan bertambah-tambah. Kebahagiaannya akan berlipat kali ganda. Janji yang diberikan itu sangat luar biasa. Tidak sulit bagi Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim. Karena ada janji yang luar biasa. Apa yang mau dipertahankan di Ur Kasdim waktu itu? Tidak ada yang dipertahankan. Dia hanya hidup berdua. Tapi sekarang janjinya, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, Abraham menerima janji itu. Lalu dia mulai pergi meninggalkan Ur Kasdim. Dan Alkitab mencatat ketika janji itu diberikan, saudara perhatikan, umur Abraham 75 tahun. 75 tahun sekarang kakek-kakek. Tapi zaman dulu belum. Karena usia manusia jauh lebih panjang. Nah saudara-saudara ketika dia menerima janji. Lalu dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dia tinggalkan rumah bapaknya. Dia tinggalkan sanak saudaranya. Dan dia pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Di tempat yang Tuhan tunjukkan kemudian dia menanti. Apa yang Tuhan janjikan. Bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan diberkati. Saat itu dia menerima berkat yang luar biasa. Tetapi dia juga belum punya anak. Bagaimana mungkin aku menjadi bangsa yang besar? Tapi saat ini aku belum punya anak. Tahun pertama dia nantikan. Belum juga ada anak. Tahun kedua dia menanti. Belum juga ada anak. Tahun ketiga, tahun keempat. Dan tahun-tahun berjalan. Dia menanti, pada akhirnya sampailah kepada titik Abraham lelah untuk menunggu. Tuhan, apakah benar yang Engkau janjikan? Aku akan menjadi bangsa yang besar. Kenyataannya aku nggak punya anak. Besar dari mana? Aku hanya tinggal berdua. Oleh karena itu dalam Kejadian 15 ayat yang kedua. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Apakah yang akan Kau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Seorang Abraham, bapa orang percaya, juga pernah mengalami kelelahan untuk menunggu. Dia mempertanyakan, Tuhan, apa yang akan Kau berikan kepadaku? Karena sampai sekarang kamu gak punya anak, Tuhan. Kami tetap tinggal berdua. Nanti seluruh kekayaan yang aku miliki, itu akan diwarisi oleh Eliezer. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Menanti kadang memang melelahkan. Tetapi jangan pernah berhenti untuk menanti. Meski rasanya sulit untuk dimengerti, tetapi janji Tuhan selalu layak untuk dipercayai. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia janjikan, itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkar. Kita pengen rasanya cepat janji itu digenapi. Kita pengen segera janji itu digenapkan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyatakan janji-janjinya kepada kita. Oleh sebab itu, taruhlah janji Tuhan di hati kita. Bukan terima janji Tuhan dengan pikiran kita. Abraham menerima janji, tetapi dia meletakkan janji di pikiran. Sehingga dia berpikir fakta yang ada dan janji yang diberikan jauh berbeda kenyataannya. Sehingga dia berkata, apa yang akan kau berikan kepadaku Tuhan? Sampai hari ini aku gak punya anak. Maka Eliezer hambaku yang akan mewarisi seluruh kekayaan yang aku miliki. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap janji Tuhan itu selalu layak untuk dipercayai. Sebab Dia yang berjanji, Dia juga yang berkuasa untuk menggenapi. Taruhlah janji Tuhan di hati kita, bukan di pikiran kita. Kalau kita menaruh janji Tuhan dengan pikiran, maka kita mencoba untuk memahami. Tetapi kalau kita menaruh janji Tuhan di hati kita, maka kita akan belajar untuk mempercayai. Tuhan tidak ingin untuk engkau pahami. Dia tidak ingin untuk engkau bisa mengerti. Yang Dia inginkan, Bapak Ibu saudara sekalian, mempercayai Dia. Sekalipun bertolak belakang dengan logika, sepertinya tidak masuk akal, mustahil, apapun itu. Kalau pikiran kita nggak bisa menerima, terimalah dengan hatimu. Bahwa janjinya, ya dan amin. Saudara-saudaraku, kadang-kadang memang kita lelah. Beberapa kali saya kunjungan ke jemaat. Dan saya bisa melihat dari kata-kata yang disampaikan. Dari raut muka yang ditunjukkan. Memang ada kelelahan. Ada persoalan-persoalan panjang yang belum selesai. Ada sakit-sakit yang belum disembuhkan. Ada beban-beban yang belum dilepaskan. Dan terus diminta. Tetap percaya. Tetap percaya. Karena firman-Nya ya dan amin. Saya bisa memahami. Kadang-kadang hatimu patah. Bahkan tidak jarang matamu juga basah. Karena beban hidupnya engkau alami. Sekalipun engkau lelah. Jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan. Abraham mengalami kelelahan dan dia bertanya, apa Tuhan yang akan kau berikan? Aku nggak punya anak. Oleh karena itu akal manusia berjalan. Sehingga dia mencari jalan pintas. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. 10 tahun setelah menanti janji itu. Maka istrinya menyodorkan jalan pintas. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya. Orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Abraham mungkin berkata kepada istrinya, Sar, 10 tahun loh kita menanti. Tapi Tuhan gak kasih anak. 10 tahun kita sudah menunggu. Semua upaya kita lakukan. Orang bilang kamu kegemukan, aku udah diet. Tapi juga belum punya anak. Orang bilang kamu gak subur, aku udah minum jamu. Tuhan juga belum kasih anak. Kamu harus berobat, aku lakukan. Tapi Tuhan juga belum kasih anak.
Semua cara udah dicoba supaya bisa punya anak. Iya mas, kita udah coba semua cara, semua jalan kita tempuh. Semua orang bilang kita lakukan, minum ini, makan ini, olahraga ini, dan vitamin apapun dicoba mas. Kamu juga udah berusaha, aku apalagi nggak habis-habisnya. Semua cara, tapi nggak bisa. Mas, iki loh, ada hambaku. Lebih mudah, barangkali dari situ kamu punya anak. Jalan pintas. Hagar diberikan kepada Abraham sebagai jalan pintas untuk menggenapi janji Tuhan. Dan memang ada cara, ada jalan keluar seolah-olah. Dari Hagar lahirlah Ismail. Sepertinya itulah janji Tuhan yang digenapi. Sepertinya jawaban telah datang. Sepertinya solusi telah diberi. Tetapi jalan pintas itu bukan jalannya Tuhan. Jalan pintas itu jalannya manusia. Jalan pintas kelihatannya cepat, tetapi jalan pintas tidak pernah tepat. Jalan pintas memang mudah, tapi akhirnya mendatangkan musibah. Karena memilih jalan pintas, bukan saja keluarga menjadi ribut. Ketika Ishak lahir, maka keributan keluarga ada. Akhirnya Ismail harus diusir. Tidak ada kedamaian. Jalan pintas hanya memberikan musibah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jalan pintas bukan pilihan cerdas. Karena jalan pintas tidak pernah menyelesaikan masalah dengan tuntas. Hanya seketika saja kelihatannya, ya puji Tuhan, haleluya. Kita udah punya anak, janji Tuhan digenapi. Ada sukacita di tengah-tengah keluarganya. Tetapi tidak lama setelah itu, persoalan terjadi. Saudara-saudaraku, Sarah, nyonyanya, dihina, direndahkan. Apapun yang terjadi pagi hari ini, sekalipun saudara lelah untuk menanti, jangan pernah mengambil jalan pintas. Walau hasilnya nggak seberapa, tekunlah untuk melakukannya. Jangan coba-coba mencari jalan pintas. Ingatlah, kesuksesan yang dicapai dengan jalan pintas, hasilnya hanya dinikmati dalam waktu selintas. Enggak lama kebahagiaan di keluarga Abraham dan Sarah dengan lahirnya Ismail. Hanya beberapa saat saja mereka bersuka cita. Tetapi setelah itu menimbulkan masalah di tengah-tengah keluarga. Bahkan masalah itu terus berlangsung sampai hari ini. Satu keluarga, satu keturunan. Tetapi terus menimbulkan persoalan. Antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Kalau saja waktu itu Sarah tidak berpikir dan mengambil jalan pintas. Kalau saja waktu itu mereka tetap setia di ruang tunggu, menanti janji Tuhan. Maka mungkin sejarah dunia akan berbeda. Tetapi karena ada jalan pintas yang dipilih, maka keributan demi keributan terus berlangsung dunia ini. Saudara-saudaraku, kenapa? Karena kedua-duanya menerima janji yang sama. Kedua-duanya menerima berkat yang sama. Menjadi bangsa yang besar, diberkati. Tetapi yang satu dilahirkan dari daging. Tetapi satu dilahirkan sebagai perjanjian Tuhan. Kalau saja tidak ada jalan pintas, mungkin dunia akan damai. Oleh sebab ini menjadi pelajaran penting buat kita. Sekalipun lama saudara menunggu, tetap setialah di ruang tunggu. Jangan coba-coba mencari jalan pintas. Kelihatannya korupsi memang menguntungkan.
tetapi akan menghancurkan. Sesaat saja. Ya. Biar untung gak seberapa. Gak usah tipu-tipu. Lakukan dengan kejujuran, lakukan dengan kebenaran. Pasti ada berkat yang Tuhan berikan. Jangan coba-coba mencari jalan pintas. Tunggu. Ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Ada waktunya Tuhan melepaskan kita. Ada waktunya Tuhan menggenapi semua perjanjian yang Dia berikan kepada anak-anaknya. Gak perlu mencari yang kelihatannya cepat, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah sekian lama menunggu, maka pada akhirnya Dia yang berjanji, Dia juga yang menggenapi. Tibalah saatnya janji digenapi. Saya ajak saudara untuk melanjutkan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Tadi usianya 75, lalu 85 tahun, ada jalan pintas. Tapi sekarang kita perhatikan. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Saudara perhatikan, 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara perhatikan, ketika Abraham dan Sarah mengambil jalan pintas, maka sejak saat itu tidak ada firman yang mereka terima. Tuhan berdiam diri, Tuhan menyembunyikan wajahnya, Tuhan tidak menyampaikan sesuatu. Tuhan berduka karena dosa yang dilakukan anaknya. Sampailah pada usia 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Apa yang dikatakan? Saya lompat ke ayat yang ke-6, pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, maka inilah firman-Nya. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Perhatikan, 75 tahun menerima janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lalu pada usia 99 tahun, janji yang sama yang diucapkan, sekarang digenapi. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Sudah bisa pahami? 75 tahun, waktu masih gagah, masih muda, masih kuat, jos-josnya, hebat-hebatnya, janji diberikan. Sekarang 99 tahun. Ada yang berusia 99 tahun? Enggak ada. Udah bau tanah. Nah gak mungkin loyo. Dulu top, sekarang loyo. Gak ada kekuatan, gak ada daya, gak ada kemampuan. Tapi firman Tuhan datang. Lalu bagaimanakah respon Abraham ketika firman itu diperdengarkan kepadanya? Bahwa aku akan membuat engkau menjadi beranak cucu sangat banyak. Kita lihat ayat yang ke-17. Ayat pokok yang kita baca. Kejadian 17 ayat 17. Ini responnya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Tuh kan? Ini siapa? Ini kakek-kakek. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang 99 tahun melahirkan seorang anak? Ada yang melahirkan usia 50 tahun? Ibu-ibu? 50 tahun gak ada yang lahiran. Pak, menopause Pak. Kering Pak. Buat cara apapun gak bakalan. Dan memang demikianlah yang dialami oleh Abraham. Kejadian 18 ayat yang ke-11. Kita lihat kondisinya Sarah. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya.
dan Sarah telah mati haid. Faktanya yang dialami tidak mungkin. Mungkinkah 99 tahun melahirkan? Itulah sebabnya ketika dia dengar firman itu dia tertawa. Kalau dulu Tuhan mungkin yes. Tapi kalau sekarang no. Nggak mungkin. Mustahil. Mana bisa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Abraham dan Sarah telah berada pada batas akhir kekuatan. 75 tahun dia hebat, dia kuat. 85 tahun dia hebat, dia kuat. Buktinya lahir Ismail. Tapi Tuhan berdiam ketika dia mencoba mencari jalan pintas. 99 tahun. Tidak mungkin. Sudah lanjut umurnya. Dan Sarah sudah mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketidakmungkinan itu sudah dialami oleh Sarah dan Abraham. Mereka benar-benar berada di batas akhir kekuatannya. Sebagai manusia, laki-laki dan perempuan, tidak mungkin bisa dipaksa kayak apapun. Mau pakai bayi tabung apapun nggak bisa. Tetapi justru di batas akhir kekuatan, janji Tuhan digenapi. Yang tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Tuhan. Yang mustahil bagi Abraham dan Sarah, tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya buat diagram ini untuk membuat saudara menjadi lebih mengerti. Usia 75 tahun inilah waktu Abraham menerima janji Tuhan. Dia menerima janji. Lalu 10 tahun kemudian ketika dia berumur 85 tahun, dia mengambil jalan pintas. Dan di tengah-tengah dia menanti. Dia lelah untuk menunggu. Sampai pada akhirnya 99 tahun janji Tuhan dinyatakan kembali. 100 tahun dia punya anak. Di batas akhir kekuatan, janji Tuhan digenapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Allah membiarkan Abraham dan Sarah untuk tetap tinggal di ruang tunggu? Kenapa janji itu tidak digenapi ketika dia berusia 75 tahun? Atau mungkin ketika dia berusia 80 tahun? Atau mungkin 85 tahun, atau tahun-tahun sebelumnya, dia ada di batas akhir kekuatan. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan dia menunggu 25 tahun? Abraham harus menunggu. Sampai tidak ada lagi kekuatan, sampai tidak ada lagi harapan, sampai tidak ada lagi daya yang dia miliki. Tidak ada lagi kemampuan yang dia punya. Dan di sanalah Tuhan menggenapi janjinya. Kenapa? Tuhan harus mengizinkan. Pertolongannya itu dinyatakan justru di batas akhir kekuatan Abraham dan Sarah. Karena yang pertama Tuhan ingin supaya Abraham dan Sarah dan kita semua bahwa satu-satunya harapan dan andalan itu cuma Tuhan. Kalau engkau lelah untuk menunggu, Tuhan membawamu terus sampai kepada sebuah titik di mana tidak lagi ada harapan, tidak ada lagi ada yang bisa kita andalkan. Mau andalkan apa? Fisiknya udah lemah. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Nggak bisa. Ketika dia sudah tidak bisa, maka Tuhan, satu-satunya harapanmu cuma Tuhan. Satu-satunya yang engkau bisa andalkan cuma Tuhan. Cuma itu yang Tuhan inginkan. Dia ingin bawa Abraham dan Sarah tinggal di ruang tunggunya. Menanti sampai batas akhir kekuatannya.
supaya dia mengandalkan dan hanya berharap kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan membiarkan mereka menunggu 25 tahun agar mereka mengakui bahwa keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, jawaban terjadi hanya oleh karena kuasa Tuhan, bukan oleh kehebatan atau kekuatan manusia. Ketika kehebatannya sudah hilang, kekuatannya telah tiada, maka disitulah janji Tuhan dibuktikan. Supaya engkau tahu bahwa kalau aku sukses bukan karena aku hebat. Kalau aku berhasil bukan karena aku bisa. Tapi karena Dia yang menyertaiku. Karena Dia yang bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu belajarlah setia untuk menunggu. Sekalipun lelah, jangan keluar dari arahan Tuhan. Setialah menunggu sampai batas akhir kekuatanmu. Supaya engkau tahu, Tuhan, kalau aku bisa begini bukan karena aku hebat. Tapi karena Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Berapa banyak engkau yang sedang lelah pada hari-hari ini? Tuhan ingin engkau yang mengandalkan hanya kepada Tuhan. Tuhan saja yang menjadi andalan. Tuhan saja yang menjadi harapan. Tidak ada yang bisa diharapkan dari Abraham dan Sarah. Sama sekali enggak ada. Tetapi di ruang tunggu Tuhan bawa. Tuhan, fisikku lemah. Istriku udah menopause. Tidak mungkin. Tapi aku percaya kepada janjimu. Harapanku, imanku, percayaku hanya kepadamu. Dan ketika dia membawa dirinya, percaya dan berharap kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ada yang menarik dari seorang wanita 12 tahun pendarahan. Karena teks dari kitab Markus menyebutkan rincian seperti ini. Markus 5 ayat 25 dan 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Apa yang dilakukan? Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Penulis Markus memberikan rincian dengan jelas bahwa wanita ini menderita sakit pendarahan 12 tahun. Dan selama 12 tahun dia tidak tinggal diam. Dia pergi dari satu tabib ke tabib yang lain untuk mengobati sakit pendarahannya. Oh, di sana ada tabib hebat, dia pergi ke sana. Di kota ini ada tabib hebat, dia pergi ke sana. Semua cara dia coba sampai akhirnya habis semua yang ada padanya. Uangnya habis. Rumah satu-satunya yang dia miliki, itu pun dia jual demi kesembuhannya. Tidak punya rumah. Semua barang-barang udah habis. Semua kekayaan udah habis. Kantong sudah kempes. Tidak ada lagi harapan. Dan penyakitnya bukan tambah baik, tapi makin memburuk. Kenapa Tuhan tidak menolong wanita ini dengan segera menyelesaikan sakit penyakitnya? Tetapi Tuhan mengizinkan 12 tahun dia menderita, menghabiskan seluruh kekayaannya, menghabiskan semua uang yang dimilikinya, menghabiskan semua harta benda yang dia milikinya. Karena Tuhan ingin membawanya. Ketika tidak ada lagi yang dimiliki, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang dia miliki, maka disitulah Tuhan akan menolong. Sehingga ketika tidak ada lagi yang diharapkan, maka satu-satunya harapannya hanya kepada Yesus. Itulah sebabnya dengan penuh percaya ketika dia dengar ada Yesus, maka dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Uang sudah tidak bisa diharapkan. Dokter sudah tidak bisa menolong. Semua tabib telah dicoba. Segala cara telah dilakukan. Dan semuanya sia-sia. Cuma satu. Tuhan.
Hanya Yesus. Hanya Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan bawa kita masuk ke ruang tunggu? Supaya engkau tahu. Hanya Tuhan yang menjadi andalan. Hanya Tuhan yang menjadi harapan. Yang kedua, mengapa Tuhan membawa kita di ruang tunggu? Hingga batas akhir kekuatan kita. Karena di tengah-tengah kemustahilan, kuasa Tuhan dibuktikan. Kuasa Tuhan itu mengatasi kemustahilan. Sekali lagi saya baca ayat ini. Kejadian 17 ayat yang ke-17 ayat pokok kita. Dan kita perhatikan perkataannya Abraham. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun, ia melahirkan seorang anak? Mungkinkah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah membawa Abraham untuk menanti sampai batas akhir kekuatan. Sehingga tidak lagi kemungkinan untuk mereka memiliki anak. Karena keadaan fisik mereka yang sudah tidak memungkinkan lagi. Tetapi justru di tengah-tengah tidak kemungkinan. Di tengah-tengah kemustahilan. Disitulah kuasa Tuhan dibuktikan. Oleh karena itu kalau saudara ingin melihat mujizat. Kalau saudara ingin melihat keajaiban. Keajaiban hanya terjadi di tengah-tengah kemustahilan. Selama masih ada kemungkinan-kemungkinan. Kita tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Tetapi ketika kita berkata sudah tidak ada jalan, bahkan mustahil, tidak mungkin, disitulah keajaiban Tuhan terjadi. Ketahuilah bahwa kemustahilan adalah tempat lahirnya keajaiban. Ketika tidak ada lagi kemungkinan, di sanalah tercipta keajaiban. Kalau saudara masih ada kemungkinan, oh mungkin ini bisa tolong. Oh mungkin cara ini bisa menolong. Oh mungkin dengan begini bisa menolong. Saudara tidak akan pernah melihat keajaiban. Hanya ketika saudara mentok, tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi. Semua pintu tertutup. Semua jalan tertutup. Mustahil Tuhan. Tapi justru kemustahilan. Tempat lahirnya keajaiban. Oleh karena itu Tuhan membiarkan kita menanti sampai dengan batas akhir kekuatan. Supaya di sanalah keajaiban Tuhan dinyatakan. Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Kalau saudara masih menemukan kemungkinan-kemungkinan, kita tidak akan bisa melihat keajaiban. Hanya ketika kita melihat tidak ada lagi kemungkinan, maka di sanalah keajaiban Tuhan dinyatakan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kenapa sampai batas akhir kekuatan? Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan manusia. Tuhan menyatakan kuasanya bukan saat Abraham dan Sarah masih muda, masih hebat, masih kuat. Tetapi ketika mereka sudah menjadi tua, tak lagi berdaya, tak lagi punya kemampuan, tak punya kekuatan. Tapi di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Mengapa? Karena kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahan manusia. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehebatan Abraham dan Sarah, Tuhan tidak menunjukkan janjinya. Tuhan membiarkan dia menunggu sampai usia 99 tahun. Ketika dia lemah, dia tidak mampu, dia tidak berdaya. Tapi disinilah kuasa Tuhan dinyatakan. Berapa lama saudara menunggu janji-janji Tuhan? Saudara menunggu pertolongan Tuhan.
Kalau hari ini Tuhan belum jawab, jangan kecewa. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia berada di ruang tunggunya. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan manusia. Tuhan memberkati.